Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya, Damar Rizky Ramadan dengan NIM D1C122006. Perkenalkan, nama saya Egy Gustaman dengan NIM D1C122020. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah dengan NIM D1C122024. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM D1C122054. Dan saya Muhammad Diki Cahyadi dengan NIM D1C122055. Oke, baiklah. Kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu teh. Tanaman atau daun teh adalah tanaman yang daun dan pucuk daunnya digunakan untuk membuat teh. Bagi konsumen teh, komoditas ini dianggap mempunyai keunggulan komparatif karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya cita rasa dan aroma yang khas, dan memberikan kesegaran setelah meminumnya. Teh terbuat dari pucuk daun tanaman teh atau Camellia sinensis melalui proses pengolahan tertentu. Berdasarkan cara atau proses pengolahannya, teh dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Teh hitam merupakan jenis teh yang paling banyak diproduksi di Indonesia, di mana Indonesia sendiri merupakan pengekspor teh hitam kelima terbesar di dunia. Pada slide ini yaitu teh celup objek 1. Di sini kita pertama itu menyiapkan 5 buah cawan yang sudah diberikan kode yaitu RB1 sampai RB5. Kemudian untuk bahan sampelnya itu kita menggunakan teh celup, tetapi di sini tehnya udah kita buka dari pelindung atau kertasnya gitu. Kemudian kita masukkan ke cawan. Dikarenakan di sini kita mengidentifikasi teh celup ini sendiri yaitu dari aroma, tekstur, kemudian warna. Pada teh celup objek kedua ini, kita menyiapkan 5 buah cup yang sudah berisi sampel teh celup. Dan objek kedua ini juga berbeda dengan objek pertama, yang dimana objek pertama kita cuman mengambil isi pada teh celup karena kita mengidentifikasi tekstur. Sementara di objek kedua ini, kita mengidentifikasi aroma, warna seduhan, dan juga rasa. Dan step kedua, kita memanaskan air sampai mendidih untuk dilakukan proses penyeduhan. Dan masuk kepada step ketiga, yaitu proses penyeduhan. Ketika air panas yang mendidih tadi kita masukkan ke cup yang sudah berisi sampel teh celup, kita diamkan selama 3 menit sebelum kita mengidentifikasi aroma, warna seduhan, dan rasa. Jadi pada hasil pengamatan objek 1 dan objek kedua ini, yang dimana pada objek 1 ada aroma, tekstur, dan warna. Kemudian untuk objek kedua itu ada aroma, warna seduhan, dan juga rasa. Di sini juga terdapat kode dari RB1 sampai RB5. Kemudian di sini terdapat nilai-nilai pada objek 1 ya, di aroma, tekstur, warna. Kemudian untuk objek kedua di situ juga ada nilai aroma, warna seduhan, dan juga rasa. Jadi di sini terdapat nilai didapatkan dari jumlah rata-rata mahasiswa yang telah melakukan penilaian uji secara sensorik, yang dimana mahasiswa telah mengisi tabel pengamatan sensorik yang telah disediakan sebelum praktikum dimulai. Untuk jumlah mahasiswa yang mengisi atau melakukan uji secara sensorik ini yaitu 20 orang mahasiswa. Setelah uji sensorik dilakukan, kita menghitung rata-rata skor penilaian dari setiap parameter. Parameter itu tekstur, warna, dan aroma. Kemudian kita bandingkan hasil dari merek yang berbeda dan lakukan diskusi mengenai kualitas sensorik yang dihasilkan oleh masing-masing merek teh. Kesimpulan pada praktikum kali ini yang bisa saya ambil tentang identifikasi produk bahan penyegar atau teh celup, yaitu aroma teh kering dan aroma teh seduh memang berbeda.
Kemudian aroma teh kering biasanya lebih intens dan khas. Itu tergantung jenis dan teh atau proses pengeringan dan penyimpanan. Kemudian setelah diseduh, aroma teh berubah karena proses ekstraksi. Kita juga dapat mengetahui teh bisa bertekstur sangat kasar atau sangat halus. Itu dikarenakan perbedaan pada daun teh dan cara daun teh diproses juga memengaruhi tekstur. Warna seduhan juga pada teh begitu beragam karena proses fermentasi dan teknik pengolahannya. Semakin minim proses fermentasinya, maka semakin terang warna seduhan teh. Begitu juga sebaliknya, rasa seduhan teh dapat bervariasi karena beberapa faktor. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang kakao, yang dimana kakao atau bisa juga disebut dengan Theobroma kakao yang merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan Indonesia yang dapat diolah menjadi produk kakao dan coklat yang mengandung antioksidan alami. Biji kakao mengandung senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Polifenol golongan flavonoid, terutama katein dan epikatein, adalah komponen utama dalam biji kakao. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu proses fermentasi biji kakao yang di dalam karung geni. Baik, tahap pertama yaitu proses pemotongan buah kakao yang sebanyak 5 kilo. Selanjutnya yaitu tahap kedua, proses pemisahan buah dengan kulit kakao. Tahap ketiga yaitu pengumpulan biji-biji kakao tadi. Selanjutnya tahap keempat yaitu proses penimbangan biji kakao. Tahap kelima yaitu proses memasukkan biji kakao ke dalam karung goni. Untuk selanjutnya yaitu tahap keenam yaitu biji kakao yang telah dimasukkan ke dalam karung goni. Baik, tahap selanjutnya yaitu pengamatan fermentasi ke-1 yaitu di dalam goni, yang dimana terdapat suhu fermentasinya yaitu 33 derajat Celcius. Selanjutnya perubahan warnanya yaitu oranye kecoklatan atau coklat muda, dan tekstur dan bau biji kakao yaitu keras. Selanjutnya yaitu aktivitas mikrobanya yaitu banyak ditumbuhi jamur dan ada yang berwarna ungu. Selanjutnya yaitu penguraian popnya itu berlendir. Waktu fermentasinya selama 3 hari dan suhu ruangnya yaitu 29 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengamatan fermentasi kedua di dalam karung goni, yang dimana suhu fermentasinya yaitu 23 derajat Celcius, perubahan warnanya yaitu coklat kehitaman. Selanjutnya yaitu tekstur dan bau biji kakao yaitu sedikit lunak. Aktivitas mikrobanya yaitu pertumbuhan mikroba berkurang. Selanjutnya yaitu penguraian popnya itu yaitu lengket dan kering, atau bisa juga disebut dengan terurai. Selanjutnya yaitu waktu fermentasinya yaitu hari ke-6, suhu ruangnya yaitu 22 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengamatan terakhir yaitu pengamatan fermentasi ketiga yang di dalam karung goni, yang dimana suhu fermentasinya yaitu 23 derajat Celcius. Perubahan warnanya yaitu coklat sedikit gelap. Tekstur dan bau biji kakaonya yaitu sedikit lunak dan berbau tengik. Selanjutnya aktivitas mikrobanya yaitu pertumbuhan mikroba lebih sedikit atau berkurang. Selanjutnya penguraian pumpnya itu yaitu lengket dan kering atau terurai. Selanjutnya yaitu waktu fermentasinya hari ke-7. Suhu ruangnya yaitu 23 derajat Celcius. Baik, berikutnya itu ada proses kakao sebelum difermentasi ke dalam bakul rotan, yang mana terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pemisahan kakao dari kulit dan bijinya.
Tahap kedua yaitu pembersihan daun pisang. Tahap ketiga yaitu biji kakao yang sudah dipisahkan dari kulitnya, kemudian ditimbang sebanyak 750 gram. Berikutnya yaitu bakul rotan, dialasi dengan daun pisang yang telah dibersihkan tadi. Berikutnya, biji kakao yang sudah ditimbang tadi itu dimasukkan ke dalam bakul rotan yang telah dilapisi dengan daun pisang. Dan tahap terakhir yaitu memasukkan biji kakao tadi ke dalam bakul rotan dan ditutup dengan daun pisang kembali, kemudian diletakkan di dalam kardus supaya terhindar dari paparan sinar matahari. Nah, berikutnya itu ada pengamatan fermentasi pada bakul rotan, yang mana ini merupakan pengamatan pertama, dan fermentasi pada biji kakao sendiri sudah berjalan selama 3 hari, yang mana terjadi beberapa perubahan pada biji kakao. Yang pertama itu perubahan dari segi suhu fermentasinya berubah menjadi 33 derajat Celcius. Yang kedua itu ada perubahan dari segi warna, dapat kita lihat sendiri dari gambar bahwa biji kakao itu mengalami perubahan warna dari yang sebelumnya itu berwarna putih berubah menjadi warna orange kecoklatan atau berwarna coklat muda. Dan juga perubahan dari segi tekstur dan bau biji kakao sendiri berubah menjadi lunak dan berbau asam. Aktivitas mikrobanya sendiri itu banyak ditumbuhi mikroba atau jamur. Dan berikutnya itu ada perubahan dari segi penguraian pulp, yang mana biji kakao berubah menjadi berlendir dan suhu ruangnya itu adalah 29 derajat Celcius. Berikutnya itu pengamatan fermentasi bakul rotan. Ini merupakan pengamatan kedua kami, yang mana fermentasi di sini sudah berjalan pada hari ke-6. Perubahan yang terjadi pada pengamatan kedua ini yaitu perubahan suhu fermentasi menjadi 27 derajat Celcius. Perubahan warna berubah menjadi warna coklat yang lebih pekat dari pengamatan sebelumnya. Berikutnya perubahan dari segi tekstur dan bau biji kakao itu sendiri, yang mana teksturnya berubah menjadi lebih lunak dari pengamatan yang sebelumnya dan juga berbau asam dan sedikit berbau tengek. Aktivitas mikrobanya sendiri juga berubah, yang mana pertumbuhan mikroba atau jamur pada biji kakao itu sendiri sudah mulai berkurang dan warna pada jamurnya berubah menjadi sedikit berwarna abu-abu dari yang sebelumnya berwarna putih. Penguraian pulpnya yaitu biji kakao lebih kering dari pengamatan sebelumnya, yang mana hal tersebut menandakan bahwa biji kakao tersebut terurai dan juga berlendir. Suhu fermentasinya yaitu 22 derajat Celcius. Berikutnya yaitu pengamatan fermentasi pada bakul rotan. Ini merupakan pengamatan ketiga kami, yang mana fermentasi sudah berjalan pada hari ke-7. Dan perubahan yang terjadi itu diantaranya suhu fermentasinya berubah menjadi 26 derajat Celcius. Berikutnya yaitu perubahan warna, yang mana perubahan warnanya sendiri dapat kita lihat pada gambar. Warnanya itu berubah menjadi lebih pekat dari pengamatan yang sebelumnya. Berikutnya itu perubahan pada segi tekstur dan bau biji kakaonya sendiri, yang mana berubah menjadi sedikit lunak dan berbau tengik. Aktivitas mikrobanya juga berubah, yang mana pertumbuhan mikroba menjadi lebih berkurang dari pengamatan yang sebelumnya. Dan juga dari segi penguraian pulpnya itu masih berlendir, dan suhu ruang pada waktu itu yaitu 23 derajat Celcius. Oke, baiklah. Ini adalah proses pencucian kakao menggunakan air keran atau air mengalir.
Oke. Daily My Vlog edisi 5. Halo guys, jadi hari ini kami lagi proses Pengeringan biji kakao. pengeringan, yaitu dengan Metode Matahari. metode matahari. Betul. Guys, ini yang biji kakao di dalam bakul. fermentasi bakul ya. Kemudian yang ini ada biji kakao fermentasi dalam karung goni. Sekarang Ini lagi kami proses. cut, jadi dipisah bagi dua gitu guys. Ini lagi proses meratakan. Ya. Sambil jaga ayam nih. Jaga-jaga terhadap ayam. Baiklah, untuk foto kali ini adalah dokumentasi proses penjemuran menggunakan matahari, yang dimana pada bagian kiri itu adalah kakao yang difermentasi menggunakan bakul rotan, dan yang di sebelah kanan itu adalah kakao yang difermentasi menggunakan karung goni. Dan untuk proses penjemuran kakao hari kedua, yang dimana untuk sebelah kiri itu adalah kakao yang difermentasi menggunakan karung goni, dan yang di sebelah kanan itu adalah kakao yang difermentasi menggunakan bakul rotan. Selanjutnya, proses penjemuran kakao hari ketiga ini yang pada bagian atas itu adalah kakao yang difermentasi di dalam karung goni, dan untuk yang bagian bawah itu adalah kakao yang difermentasi di dalam bakul rotan. Selanjutnya, proses penjemuran kakao hari keempat menggunakan matahari juga. Di sini pada bagian kiri itu adalah kakao yang difermentasi menggunakan karung goni, dan yang sebelah kanan adalah kakao yang difermentasi di dalam bakul rotan. Dan proses penjemuran kelima atau yang terakhir, untuk pada bagian kirinya itu adalah bakul rotan, dan sebelah kanan itu adalah karung goni. Nah, berikut adalah proses pengovenan. Proses pengovenan dengan cara yaitu memasukkan sampel kakao yang sudah ditimbang dengan cawan. Dan proses pengovenan ini dilakukan 2 kali, yaitu dengan tahap 1 selama 15 menit dengan suhu 105 derajat. Dan tahap kedua yaitu dengan suhu 60 derajat dengan waktu 2 jam. Nah, berikut adalah proses setelah selesai pengovenan tahap 1, yaitu dengan suhu 105 derajat dengan waktu 15 menit. Dan ini proses pengovenan yang kedua, yaitu dengan suhu 60 derajat dengan waktu 2 jam. Dan ini proses pengovenan yang kedua, yaitu dengan suhu 60 derajat dengan waktu 2 jam. Dan ini proses pengovenan yang kedua. Dan ini untuk hasil penimbangan kakao di karung goni yang sudah melalui tahap proses pengovenan dan desikator. Dan kami mendapatkan 3 sampel, yaitu dengan sampel 1 berat 9,48 gram, dan sampel 2 7,52 gram, dan sampel ketiga yaitu 6,29 gram. Dan untuk kakao yang disimpan di bakul rotan yaitu sampel 1 7,67 gram, sampel 2 7,10 gram, dan sampel ketiga yaitu 7,28 gram.